Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa skuad Garuda gagal bermain maksimal karena faktor lapangan. Berambisi untuk mendapatkan kemenangan, mereka justru cukup kesulitan terutama di awal-awal laga. Cukup kesal dengan kondisi rumput, pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF memberikan perhatian khusus. Menurutnya, memberikan fasilitas terbaik adalah sebuah kewajiban untuk menghormati tim tamu. Satu hal yang ingin saya sarankan kepada Federasi Sepak Bola Filipina, kalian lebih baik memiliki lapangan sintetis yang berkualitas dan sesuai dengan standar FIFA. Jadi itu adalah bentuk penghormatan kepada tim tamu. Meskipun kalian bisa menghabiskan banyak waktu, lapangan ini untuk berlatih dan beradaptasi, tegas Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku masih percaya diri tim Merah Putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab masih ada 4 pertandingan ke depan yang akan dihadapi skuad Garuda. Tim Indonesia dijadwalkan akan menjamu Vietnam, Irak dan juga Filipina di kandang. Ya, kami hanya mendapatkan 1 poin. Kalian tahu kami harus siap melakukan 2 pertandingan tandang, kata Sintayong. Kami masih punya 3 pertandingan kandang, lanjut Sintayong. Sintayong yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam 3 laga kandang tersebut. Pasalnya timnas Indonesia akan didukung penuh oleh supporternya. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia bisa saja bertambah. Hal itu karena masih ada 4 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Justin Hapner, Choi Itzes, Nathan Chueon, dan juga Ragnar Oratmangun. Dan tentu saja keempat pemain itu diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia pada awal Januari 2024. 1 poin dibawa pulang Indonesia dari 2 laga awal babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda masih berada di posisi juru kunci dengan nilai 1, kalah selisih gol dari Filipina yang menghuni tangga ketiga. Setelah ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut pada FIFA Matchday Maret 2024. Indonesia akan 2 kali meladeni perlawanan timnas Vietnam secara kandang dan juga tandang. Lalu, seperti apa syarat untuk lolos ke babak ketiga? Anak asuh Sintayong minimal harus bisa menduduki peringkat kedua di grup, sebab hanya juara dan runner-up grup saja yang akan melaju ke putaran ketiga. Dan itu artinya Indonesia meski minimal paling tidak 9 poin untuk melaju ke babak berikutnya. 6 poin bisa didapat dari 2 laga kandang melawan Vietnam, yakni pada tanggal 21 Maret 2024, serta Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Tambahan 2 poin lagi bisa diraih saat bertandang ke markas Vietnam pada tanggal 26 Maret 2024, serta menjamu Irak 6 Juni 2024. Target meraih 9 poin itu cukup realistis melihat perjalanan di 2 laga awal. Tak hanya itu, juara dan juga runner-up grup juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Pelatih timnas Filipina Michael Wes geram skuad asuhannya ditahan timnas Indonesia 1-1 pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Michael Wes mengklaim The Azkal seharusnya menang karena mendapatkan banyak peluang. Di babak pertama, kami seharusnya bisa mengubur permainan itu dengan begitu banyak peluang. Maksud saya, berapa banyak peluang yang seharusnya Anda miliki? Kata Wes, sumber IBS CBN News, Rabu 22 November 2023. Jadi kami duduk di sini dengan wajah muram dan kami sedih, sambung pria asal Jerman tersebut. Menurutnya, Daisuke Sato dan juga kawan-kawan seharusnya bisa menang melawan timnas Indonesia dan bukan imbang, alih-alih kalah dari timnas Vietnam di laga pertama. Media Malaysia sebut timnas Malaysia lolos Piala Dunia 2026. Hal itu muncul setelah Harimau Malaya meraup nilai sempurna 6 poin dari 2 laga perdana grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Malaysia melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah timnas Taiwan Selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dan hasil itu membuat timnas Malaysia kini sudah mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Di matchday 1, anak asuh Kim Panggon sukses membungkam timnas Kyrgyzstan dengan skor tipis 4-3, yakni pada Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor. 2 kemenangan itu membuat media Malaysia Malayan Tiger mulai berani sesumbar lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat dari unggahan mereka di akun Instagram @malayantiger. Malaysia layak Piala Dunia 2026. Tulis keterangan dalam unggahan tersebut Rabu 22 November 2023.
Malaysia jadi negara ASEAN dengan performa paling mengkilap di dua laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan Malaysia ini sendiri membuat mereka jadi negara ASEAN dengan penampilan paling mengkilap di awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu tidak ada negara ASEAN lainnya yang bisa memetik poin sempurna di dua laga awal. Thailand dan Vietnam sama-sama mengantongi 3 poin hasil 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Indonesia dan Filipina baru punya 1 angka sejauh ini, sedangkan Myanmar dan Singapura malah belum memiliki poin di tangan. Di samping itu, bila dibandingkan dengan tim-tim dari wilayah Asia Timur, Asia Tengah dan juga Asia Barat, tim-tim dari Asia Tenggara memang terbilang tertinggal di atas kertas. Ya, sejauh ini tim-tim ASEAN masih kesulitan bersaing dengan tim-tim wilayah tersebut. Pelatih Vietnam Philip Thusset mengungkapkan kegembiraannya setelah melihat timnas Indonesia tak bisa menang lawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Saya menaruh rasa hormat pada Filipina, namun saya menilai Indonesia sebagai rival utama kami, ucap Thusset dikutip dari Bongda Plus. Karena itulah ketika Indonesia hanya meraih 1 poin di laga lawan Filipina, hal tersebut juga berarti keuntungan bagi Vietnam. Saat ini Vietnam masih unggul 2 angka atas Indonesia. Semua orang mungkin menduga bahwa di matchday kedua Vietnam bakal imbang lawan Irak dan Indonesia akan menang lawan Filipina. Dengan demikian, Vietnam masih unggul 1 angka atas Indonesia. Namun hal yang lucu adalah bahwa kami kalah dan Indonesia juga imbang. Kami masih punya keunggulan atas mereka. Kami harus melihat tujuan jangka panjang, tutur Thusset. Blunder Yordi Ahmad saat timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan. Gol Filipina yang dicetak oleh Patrick Rachel pada menit ke-23 berawal dari blunder Yordi Ahmad di tengah lapangan. Pemain Johor Darul Takzim itu kehilangan bola di tengah lapangan saat membangun serangan. Namun, apakah blunder Yordi Ahmad murni kesalahannya? Jika melihat jalannya penampilan timnas Indonesia di babak pertama, jawabannya adalah tidak. Permainan Indonesia di babak pertama melawan Filipina benar-benar berantakan. Tidak ada koneksi yang bagus antara lini belakang ke tengah dan juga ke depan, atau sebaliknya saat transisi menyerang bertahan. Jika melihat blunder Yordi Ahmad bermula saat pemain berdarah Indonesia Spanyol itu menerima umpan dari Ricky Kambuaya yang justru berada di posisi bek tengah saat blunder terjadi, dan kemungkinan besar Yordi Ahmad berinisiatif untuk menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan saat blunder terjadi. Sementara itu, lini tengah timnas Indonesia sangat buruk di babak pertama. Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya lebih sering menunggu bola, bukannya mengambil bola dan juga menjadi jembatan untuk mengalirkan bola ke lini depan. Selain itu, Rahmat Irianto sering sekali kehilangan bola. Di sisi lain, keputusan Sintayong tidak memainkan Mark Locke yang tampil buruk saat melawan Irak terlihat Indonesia kalah di lini tengah melawan Filipina. Dan situasinya berubah ketika Yordi Ahmad bermain sebagai gelandang di babak kedua. Dan terkait blunder Yordi Ahmad, satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh bek 31 tahun itu adalah memaksakan bola ke depan saat blunder terjadi. Yordi Ahmad seharusnya lebih sabar dan bisa mengembalikan bola ke Kambuaya. Tidak adanya Marcelino Ferdinand kurang menghidupkan lini tengah timnas Indonesia. Ya, biasanya Marcelino Ferdinand menjadi pemain vital yang menghidupkan bola permainan tim merah putih. Lantas apakah Sintayong rindu dengan Marcelino Ferdinand? Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand merupakan pemain penting. Saya tidak bisa bilang hadirnya Marcelino Ferdinand bisa mengubah performa tim ini, kata Sintayong. Tapi yang jelas Marcelino Ferdinand adalah pemain penting bagi tim kami. Lanjutnya, pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa Marcelino merupakan pemain yang pintar. Kehadirannya tentu saja bisa mengubah keadaan bagi lini tengah timnas Indonesia. Jika Marcelino Ferdinand bisa bergabung dengan kami, saya akan senang. Saya akan menjaga performa para pemain timnas Indonesia dan kembali lebih kuat, kata Sintayong. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.